Jadi sistem perhatiannya membatasi pergerakan manusia, tapi kegiatan tidak dibatasi. Artinya ada beberapa kerjaan konvensional di lapangan dihindarkan, kemudian dialihkan ke ke manufacture, ke industri pabrik. Ya. Ini untuk mencegah terjadinya suatu pengendalian penyebaran virus COVID. Baik, tadi sudah disampaikan secara teknis, saya akan banyak secara latar belakang asal muasalnya. Di dalam desain pemodelan PPP ini ada 3 tulangan atau yang kita pasang, ya. Karena ini adalah satu model sistem perkerasan yang sifatnya menerus. Saya rasa kalau untuk yang pracetak menerus ini belum ada ya untuk dikembangkan di Indonesia ya. Tadi Pak Pur sudah menyampaikan yang ada adalah konvensional, yaitu cor di tempat, yaitu cetak cakar ayam yang digunakan di Sudiatmo. Nah, permasalahannya adalah untuk membuat panel-panel SWIC PP menjadi satu kesatuan monolit, ya, menjadi menerus, tentunya ini perlu ada suatu sambungan khusus yang mendistribusikan beban dari antar panel. Ya. Dalam SWIC PP ini, kalau kita lihat di gambarnya, memang bentuk-bentuknya sangat spesifik, ya. Di sini banyak takikan-takikan. Ini sifatnya adalah untuk meningkatkan semacam sirkuit, ya, hubungan antar panel bisa lebih monolit. Kemudian untuk menahan beban-bebannya ada 3 tulangan yang kita gunakan. Pertama adalah tulangan wire mesh. Tulangan wire mesh mungkin belum terlihat di sini ya. Itu ada di atas dan bawah. Jadi sepasang. Fungsinya untuk menahan susut dan menambahkan kekuatan kemampuan lentur. Itu yang terletak di badan panel. Kemudian yang kedua, ada tulangan, kalau kita lihat ini yang warna hijau ini adalah sebetulnya dual activated. Sebelumnya belum terpasang ya kalau kita lihat di sini. Inilah yang sebetulnya alat penyambung dari tulangan utama diameter 19 ulir, ya. Ini yang menjadi menghubungkan, mendistribusikan beban tarik dari panel ke panel dengan di-insert suatu alat khusus yang sebutnya tadi dual activator. Kemudian pratekan ini dipasang setelah dicor ya, setelah waktunya, bisa dipasang, bisa tidak. Ya, fungsinya sebetulnya untuk merecovery kalau ada lendutan yang besar akibat beban berlebih atau kegagalan di tanahnya adalah lalu lintas yang lewat, maka dia akan kembali ke posisi semula. Ya. Nah, tulangan pratekan ataupun tulangan utama dan wire mesh yang di badan ini tentunya mempunyai kapasitas kekuatan yang lebih besar dibandingkan pada sambungan yang kekuatannya hanya mengandalkan kekuatan dowel. Nah, ini pun jadi pratekan beda dengan PCP. Kalau PCP kan sambungannya itu dilewati jalur kabel pratekan. Ya. Jadi ini fungsi daripada tulangan dan fungsi sambungan. Sedikit catatan, ini adalah PR kita di PR Indonesia ya, Kementerian PU. Bapak bisa bayangkan kalau kita masih menggunakan konvensional ya, yang umumnya walaupun dia menggunakan concrete rigid pavement masih terjadi kerusakan yang sebetulnya tidak diharapkan di awal-awal. Nah, ini PR kita adalah terutama di konservasi ya. Itu ada total sampai 2019 ini 47.000 kilometer ya. Belum di peningkatan jalan. Kemudian tol untuk tahun ini di atas 2019 adalah di atas 1.000 juga ya. Kita bayangkan untuk preservasi aja kalau teknologinya konvensional, tadi kita lihat ada beberapa foto, untuk konvensional itu memberikan suatu penderitaan bagi konsumen atau pengguna kendaraan ya. Membetulkan satu bagian yang kecil itu membutuhkan waktu bukan 1 jam, 2 jam, bukan 1 hari, bahkan berminggu-minggu. Ini tentunya merugikan ekonomi kita. Baik, apa sih perbedaan antara sambungan dowel pada posisi rigid pavement yang sudah yang saat ini banyak digunakan? Ya, baik di tol ataupun umumnya di tol yang sekarang banyak dipakai ya, kemudian juga beberapa perbaikan peningkatan dengan dowel activator yang SWIC PP. Ya, kalau kita punya suatu panel dengan dipasang dowel, ya, pada saat kendaraan melalui, dia akan mengalami pergerakan naik turun. Ya, jadi supaya rata makanya dowel dipasang sehingga dia turunnya antara panel ini dan ini akan sama. Bagian badan jalan dia tidak mengalami naik turun, tapi dia mengalami satu deformasi lenturan, ya, yang kita sebut biasanya rotasi. Ya. Nah, pada saat pergerakan ini yang sering terjadi adalah kalau terjadi suatu penurunan deformasi di tanah, ini akan terjadi retak ya pada bagian atas, juga bagian atas, yang mungkin pada sini bagian bawah. Dan
Apa bedanya dengan double activator? Ya. Jadi kalau double activator ini tadi tulangan wire mesh di badan jalan, ya. Kemudian ini ada double ya, menyambungkan antara tulangan utama dengan tulangan utama di kiri. Dia bukan bergerak berdeformasi secara naik turun, ya, tapi dia mengalami deformasi lenturan sama dengan badan jalannya. Artinya ini konsep yang monolit dan dia bisa meneruskan beban, ya, meneruskan distribusi beban baik di daerah sambungan maupun di daerah badannya. Ya. Ini perbedaan makanya disebutnya aktif karena dia sangat fungsinya sama dengan tulangan yang ada di badan. Ya. Kemudian model CVP sendiri, ya ini tadi juga saya sempat lihat pertanyaan. Jadi sebetulnya standar, ya. Ini ukurannya standar, ya ada yang lebarnya 1,8 dengan panjang 12 meter, kemudian tebal 20. Ada juga yang waktu awal kita menggunakan tebal 18, tapi kita bulatkan ke atas ke 200. Ada juga yang 3,6. Jadi kalau ini mudah dalam pengangkatan, masuk ke dalam kota ya, bisa dia diletakkan. Tapi kalau ini mungkin akan mengganggu keluar dari badan kendaraan, mungkin walaupun disimpan mungkin secara berdiri ya. Ini bisa dilaksanakan pada proyek-proyek baru yang bisa kita tidak melewati lalu lintas umum. Nah, ini adalah usulan standar. Hal-hal yang tentunya tadi ada pertanyaan customize. Untuk kondisi-kondisi tertentu customize dimungkinkan, tergantung daripada jalur lalu lintas, misalkan di belokan atau di tikungan yang tajam sebagaimana, itu bisa juga dimungkinkan dengan customize. Ya. Nah, ini adalah komposisi model, ada 3 jenis SWPT yang distandarisasi. Ini adalah bagian kiri, tengah, dan kanan. Ada perbedaan antara kiri bagian luar ya, antara bagian luar dengan tengah. Oleh sebab yang kiri tidak bisa dipasang yang di kanan. Ya. Nanti kita lihat perbedaannya di mana. Ya. Nah, ini adalah bentuknya. Jadi kalau tadi panel-panel, kalau kita buka, ini adalah rumah dowelnya. Ya. Ini rumah dowelnya. Kita lihat di sini dowelnya sudah terpasang. Seharusnya belum terpasang dulu ya. Nanti kita lihat. Jadi pada saat erection dowel itu nanti ada di sebelah sini, jadi belum terlihat. Ini sudah ditarik ke dalam, sudah masuk. Inilah kira-kira bentuknya seperti ini, dan ini nanti akan diisi growth. Kemudian saya masuk ke metode desain. Ya. Di dalam desain untuk konstruksi jalan, ya umumnya mempertimbangkan kira-kira motif kegagalan